Baru-baru ini Bang Winda Basudara mengalami hal yang tidak mengenakan, yang dimana singkat ceritanya nih, beliau mainin suatu game viral bernama Upin Ipin Universe, yang dimana game ini sendiri tuh udah banyak banget dramanya, kayak harganya sangat mahal, banyak bugnya dan segala macemnya. Dan setelah Bang Winda nge-streamingin itu game, kan rame banget tuh. Ternyata saat dia lihat YouTube Analytics setelah stream, ternyata si channel Bang Winda ini kena copyright claim guys, dari musik-musik yang ada di game Upin Ipin Universe itu sendiri, yang dimana ngebikin Bang Winda gak bisa ngedapetin AdSense atau penghasilan dari satu streaming itu guys. Kan sayang banget ya guys ya. Yang padahal dia tuh di streamingnya itu sendiri dapetin 4,1 juta views per video ini dibuat. Wow. Oh ya, update singkat pula, ternyata saat video ini dibuat, pihak publisher sama developernya udah merespon nih, dan ini videonya. Dan ada satu hal yang mereka bahas yang ini harus juga saya bahas, terkait copyright dan segala macamnya. Dan ini seharusnya kalian perlu tahu sih teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Dan siapa sebenarnya yang sedang dihadapi sama Bang Winda ini? Jadi buat kalian semua yang belum tahu nih, baru-baru ini ada game yang sangat viral banget, hasil adaptasi dari animasi yang terkenal di Asia Tenggara, yaitu Upin Ipin, yang nama gamenya adalah Upin Ipin Universe. Gamenya tuh secara visual bagus banget teman-teman ya, bener-bener kayak apa yang kalian lihat di kartunnya, ya udah di gamenya juga sama. Cuman bedanya kita bisa jalan-jalan kemanapun kita mau, open world gitu loh. Cuman menurut dari review orang-orang, game ini tuh sebenarnya belum layak publis guys, gara-gara masih banyak bugnya, storynya belum bagus, aktivitasnya masih sedikit, cuman bisa bicara sama NPC dan segala macamnya. Lalu dengan kualitas game seperti itu, ternyata game ini dihargai dengan harga yang lumayan tinggi untuk kualitasnya, yaitu sekitar Rp650.000. Dan bagi orang Asia Tenggara, terutama bagi area Indonesia, harga itu lumayan mahal teman-teman. Yang sebenarnya ini bisa dipertanyakan banget, apakah kedepannya game ini bakal mendapatkan banyak perbaikan kah, atau kayak gimana, kita belum pernah tahu nih. Soalnya kalau kita berkaca dari sebuah game yang dulu sempat viral juga, yang bernama Cyberpunk 2077, yang kejadiannya juga kurang lebih mirip kayak gini. Ekspektasinya tinggi, gambarnya bagus dan segala macamnya, tapi bugnya parah banget. Kayak ada missing texture, broken AI, crash dan segala macamnya. Sampai ya saking buruknya ini game, orang-orang pada ngamuk, orang-orang pada minta refund setelah nyoba gamenya. Sony sampai narik game ini dari PlayStation Store teman-teman. Separah itu. Cuman pada waktu itu developernya itu saya rasa mereka belajar dengan baik sih, karena dalam beberapa tahun terakhir si para developernya ini sampai ngeluarin 15 pembaruan besar semenjak game ini rilis. Nah sekarang pertanyaannya, siapa sih si pembuat game Upin Ipin ini? Apakah mereka bakal mampu bertahan dan berkembang seperti si developernya Cyberpunk 2077? Oke, kalau kita melihat dari Steam, game Upin Ipin ini sendiri dikembangkan oleh Streamline Studio, yang dimana kalau dari nama developernya sendiri itu sebenarnya bukan anak kemarin sore guys. Studio ini udah didirikan pada tahun 2001 di Belanda oleh 4 orang ini, dan mereka udah punya banyak banget portofolio yang kalian semua bisa lihat di sini, dan salah satunya adalah Cyberpunk itu sendiri teman-teman. Oke, nanti ada pembahasan menarik nih yang bisa saya bahas terkait hal ini teman-teman. Nah, karena developer ini makan besar, developer ini mulai buka cabang ke negara-negara lain. Contohnya adalah ke Malaysia, karena mereka pengen menggait pasar Asia Tenggara. Please di komen jangan ada yang tanya kenapa nggak bikin di Indonesia ya. Kalian udah tahu sendiri jawabannya apa ya. Tetapi walaupun mereka berkembang, tahun 2009 fasilitas produksi di Belanda itu bangkrut. Tetapi ini nggak berarti seluruh perusahaannya bangkrut. Cuman fasilitas produksi yang ada di Belanda aja yang ditutup. Jadi ini semacam kayak cabang-cabang mereka tuh masih buka gitu loh, kayak di Amerika, Malaysia, Kolombia, Jepang, dan lain sebagainya. Nah itu sedikit latar belakang dari developernya. Nah ingat kan tadi saya udah ngomong bahwa awalnya memang Cyberpunk 2077 ini game yang sangat kacau, bug di mana-mana, viral di mana-mana dan lain sebagainya. Yang kemudian mereka perbaiki dan akhirnya sekarang menjadi game yang sangat-sangat bagus teman-teman. Bahkan game itu dipakai untuk acuan benchmark loh. Nah apakah game Upin Ipin ini bakal memiliki pattern yang sama? Kacau dulu di awal, lalu diperbaiki dengan patch-patch luar biasa beberapa tahun kemudian kayak Cyberpunk 2077. Gimana menurut kalian? Saya nanti mau tahu pendapat kalian di komen ya. Cuman kembali lagi kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya, karena ini kan cabang Malaysia ya, bukan cabang di Eropa sana. Kalaupun iya nih kayak gini, walaupun mungkin mereka menggunakan resep yang sama, tapi beda koki, beda masakan dong. Beda pula bro selera-selera orang yang makan Asia Tenggara bro, ya kan? Cuman ya udah, kita kesampingkan hal itu dulu. Kita nunggu kabar selanjutnya seperti apa. Apakah prediksi saya benar atau tidak? Nanti silakan kalian report balik ke saya ya teman-teman ya. Nah ternyata saat video ini dibuat, pemegang lisensi dari Upin Ipin namanya Leskopak ternyata udah memberikan respon teman-teman. Dan dari video yang totalnya 12 menit ini, ada beberapa hal yang perlu banget kita bahas dan perlu kalian tahu sih teman-teman, biar kita semua makin jelas nih duduk perkaranya itu di mana teman-teman. Dan hal pertama yang pengen saya bahas adalah bagian ini nih. So ini adalah isu yang sama. So setiap produk kreatif yang kita lakukan, kita berhak untuk claim ke atasnya. Contoh dalam kes ini adalah muzik lah. Oke, untuk di bagian ini secara legalitas, terutama terkait copyrightnya, kenyataannya cara kerja copyright ataupun konten ID atau hak cipta itu seperti itu teman-teman. Jadi menurut pengalaman saya yang pernah ngurusin dunia permusikan dan
artis Spotify, kalau kita melihat dari copyright yang diterima oleh Bang Windah, itu kan berasal dari musiknya tuh. Nah, proses secara umumnya tuh kayak gini teman-teman. Pertama dari si pembuat gamenya atau developernya sendiri itu nge-compose lagu tuh, nge-komis orang misalkan, yang menjadi hak milik mereka. Nah, pasti mereka bakal pakai musik itu ke dalam game mereka kan, yang terus dari persatuan musik itu masing-masing didaftarkan ke label, yang entah tujuannya buat apa, tetapi ketika label atau publisher itu masuk ke YouTube, segala apapun yang menggunakan musik itu yang muncul di YouTube pasti bakal kena copyright melalui sistem Content ID atau Content Identification dari publisher yang bersangkutan. Dan tergantung dari kebijakan dari publishernya, mereka bebas nentuin apakah mereka akan menggunakan kebijakan split revenue atau pembagian hasil dari AdSense yang dihasilkan dari satu video itu atau streaming itu, atau mereka bakal ngebuat kebijakan laguku nggak boleh dikomersialkan alias nggak boleh ada iklannya dan segala macamnya. Dan walaupun itu sangat-sangat menyebalkan ya bagi para konten kreator, tapi sebenarnya itu adalah hak dari si pemilik lagunya sih teman-teman. Mereka bebas melakukan monetisasi dengan cara apapun terhadap karya mereka, sepelit apapun itu, tinggal masalah laku enggaknya sih. Dan metode seperti ini sebenarnya udah banyak dilakukan oleh banyak publisher ataupun developer game. Contohnya nih, sebuah game turu kayak gini yang literally itu cuma nemenin kamu kerja. Tahu gak sih lagu-lagu santai yang kayak gini tuh, kalau kamu bikin streaming kerja kayak saya gini, dari gamenya kena copyright guys, seriusan. Dan itu wajar kan, itu punya mereka. Ya udah, mau gimana lagi? Tinggal saya sendiri yang nge-mute atau volume lagunya dikecilin terus kitanya lebih banyak yappingnya, lebih kenceng gitu. Atau kalau misalkan udah upload dan kemudian kena copyright, dari YouTube-nya sendiri ada YouTube Editor yang dimana kamu bisa ngedit suara, bisa nge-mute suara, atau ngilangin musiknya doang tuh suaranya masih ada. YouTube sekarang udah bisa loh, canggih sekarang YouTube. Atau untuk metode monet yang lainnya, untuk para game developer ataupun publisher, kalian bisa menjual soundtrack game kalian tuh terpisah. Di Steam tuh udah bisa loh. Misalkan kayak game Dinkum tuh, ada Dinkum Official Soundtrack Edition, dijual 37.000. Bisa seperti itu teman-teman. Ya referensi untuk kalian semua yang mau bikin game ya teman-teman ya. Oke, untuk topik selanjutnya adalah di bagian pernyataan yang ini nih. Dan memang betul kita orang ambil klip-klip anda sebab at the same time kita mempromosikan each other. So kita pun nak celebrate semua streamer yang main game ni sebab kita orang sendiri tengok kita orang sangat seronok. That's the reason kenapa kita ambil klip-klip ni untuk mempromosikan bersama. Oke guys, kita kesampingan soal musik copyright yang sama seperti kasus yang sebelumnya ya. Saya pengen ngebahas detail banget terkait penggunaan klip dari Bang Windah oleh mereka nih. Kalau dari sudut pandang saya, silakan nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Apa yang dilakukan sama pemilik IP Upin Ipin ini salah sih kalau misalkan mereka pakai klip Bang Windah untuk mempromosikan produk yang nggak sejenis dan mereka nggak ngomong. Soalnya kayak gini teman-teman, ketika seorang konten kreator itu menggunakan sebuah game atau sejenisnya untuk konten mereka, misalkan kayak Bang Windah kayak gitu, produk yang ada di channel Bang Windah itu kan Bang Windah yang lagi mainin game itu, dengan responnya, dengan reaksinya, dengan kelakuannya, dengan omongannya ketika dia sedang memainkan game itu. Mudah nggak? Jadi produknya bukan game itu. Ibaratkan kamu seorang model cantik, seksi, terus kamu beli baju mereknya Dior yang bagus banget untuk foto session, itu kan kontennya adalah badan kamu yang pakai baju itu kan. Yang mungkin ketika orang-orang melihat hasil foto session itu, orang-orang pada tahu nih kalau kamu pakai baju spesifik Dior. Ya udah kalau kayak gitu. Dan kalau kamu memang seorang model dan kamu mau masang ada tulisan logo Dior di baju yang kamu pakai, nah itu didilan lagi tuh sama Diornya langsung. Sedangkan yang dilakukan sama pemilik IP itu, dia beli enggak, ngomong enggak, tiba-tiba pakai kontennya, dan produk kamu itu bukan produk konten kayak video gitu, tapi adalah produk lain yang berupa game. Itu udah beda barang. Mbak, gini ya, saya kasih tahu sesuatu. Mbak tahu MrBeast nggak? Konten kreator paling besar sedunia. Dan beberapa bulan lalu dia sempat kena masalah gara-gara si timnya MrBeast itu ngebikin suatu aplikasi ataupun suatu website atau apapun itulah. Di dalamnya itu ada tools berupa AI yang bisa ngebikin thumbnail berdasarkan referensi thumbnail orang yang ada di YouTube. Nah, saya bukan mau ngebahas soal AI-nya yang nyolong konten, bukan. Tetapi si timnya MrBeast itu make logo konten kreator orang, make nama orang, seakan-akan kayak mereka ngedukung produk itu. Gak bisa seperti itu mbak. Wong kita aja kalau misalkan mau ngonten di dalam warung, kita mau ngonten orang yang masak, kita izin dulu gak sih? Wong dulu loh konten saya pernah masuk TV, orang-orang TV itu pada ngontek saya guys. Ya walaupun gak ada bayaran apapun sih, cuman mereka izin dulu. Tuh masuk TV tuh kalau gak percaya tuh. Awalnya dia ya serangga biasa, cuman gara-gara dia kemasukan suatu jamur parasit, dia jadi tetap bisa bergerak walau separuh badannya udah hilang. Tapi di sisi lain buat para audiens semuanya, perlu kita garis bawahi banget bahwa ketika kita beli suatu game, itu bukan berarti kita memiliki 100% game ya teman-teman ya. Kita cuma boleh mainin aja udah. Emang kayak gitu guys dunia copyright. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga nambah ilmu tentang dunia perkontenan, dunia copyright dan sejenisnya. Dan semoga kasusnya cepat selesai ya teman-teman ya.